dengan public speaking yang baik dan benar, maka kita akan mudah untuk menyampaikan pesan-pesan atau ilmu yang kita peroleh untuk di-share kepada teman-teman kita maupun orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, yakni Ilham Strip SZ29. Pada konten video kali ini, saya akan membahas mengenai 4 tahapan dalam public speaking menurut buku yang berjudul Generasi Emas karya Ahmad Rifai Rif'an. Setelah saya membaca buku ini beberapa kali, terkhusus pada subbab yakni rahasia public speaking, yang dimana menurut Ahmad Rifai Rif'an ada 4 tahapan dalam public speaking. Yang pertama adalah paksa, yang kedua adalah terbiasa, yang ketiga menjadi kebutuhan, dan yang keempat adalah menjadi kenikmatan. Mari kita bahas satu persatu 4 tahapan tersebut. Yang pertama adalah paksa. Artinya dalam public speaking itu kita harus memaksa diri kita untuk berkomunikasi atau berbicara kepada khalayak umum. Ya, kalau kita tidak memaksa diri kita untuk berpublic speaking ya di depan orang banyak, maka kita tidak akan pernah bisa public speaking dengan baik. Ya, jadi seperti itu. Nah, yang kedua adalah terbiasa. Nah, setelah kita memaksa diri kita setiap hari konsisten untuk berlatih public speaking, ya, melatih diri kita, maka itu menjadikan kita kebiasaan. Ingat, dalam sebuah quotes disebutkan bahwasannya Allah bisa karena terbiasa. Jadi, kita bisa public speaking dengan cara kita terbiasa untuk melatihnya. Kita terbiasa untuk berani berbicara di depan khalayak umum. Kita berani berbicara atau berkomunikasi dengan teman-teman sebaya kita, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi seperti itu. Tahapan yang ketiga adalah menjadikan kebutuhan. Ingat bahwasannya komunikasi itu adalah dasar bagi kita untuk bisa memahamkan pendengar kita. Jadi itu menjadikan kebutuhan bagi kita karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk sosial, artinya berkomunikasi dengan sesama. Teruntuk pada kita, jadikan contoh orang-orang di luar sana yang hebat public speakingnya macam Insinyur Soekarno maupun Barack Obama sebagai role model untuk kita semangat berlatih public speaking. Jadi seperti itu. Jadikanlah ini sebagai kebutuhan. Kalau sudah menjadi kebutuhan, maka tahapan yang terakhir adalah menjadikan kenikmatan. Ya, kita berkomunikasi dengan orang, lalu berbicara di depan panggung, di depan banyak orang, khalayak ramai, itu lama-kelamaan akan menjadi nikmat. Ingat, yang pertama adalah dipaksa, ya, kita harus memaksakan diri kita agar bisa meningkatkan kualitas public speaking kita. Yang kedua adalah terbiasa, karena apa? Dengan kita membiasakan diri kita berlatih untuk public speaking, bukan hanya teori, itu akan menjadikan diri kita berpublic speaking yang baik dan juga berkualitas. Yang ketiga adalah jadikanlah kebutuhan bagi kita. Dan yang keempat adalah rasakan kenikmatan kita bisa berbicara secara baik di depan khalayak umum. Jadi itu adalah 4 tahapan public speaking yang dirancang oleh Ahmad Rifai Rif'an berdasarkan buku yang ditulisnya yakni Generasi Emas. Tujuannya ialah tak lain tak bukan kita bukan hanya faham akan teori public speaking, tapi juga bisa mempraktekkannya. Ingat, kalau hanya teori saja tanpa perlakuan, itu akan hanya menjadikan kita halusinasi semata. Tetapi ketika kita mencoba belajar teori dan juga mempraktekkannya secara langsung, meskipun teorinya itu sedikit, tapi kita langsung praktek di lapangan, itu akan
jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat bagi kita untuk meningkatkan kemampuan public speaking kita di depan banyak orang. Jadi seperti itu. Dengan public speaking yang baik dan benar, maka kita akan mudah untuk menyampaikan pesan-pesan atau ilmu yang kita peroleh untuk di-share kepada teman-teman kita maupun orang lain. Jadi, seperti itu penjelasan dari saya berdasarkan buku Generasi Emas karya Ahmad Rifai Rifan yang membahas mengenai 4 tahapan public speaking. Semoga bermanfaat. Ingat, Indonesia butuh kalian untuk menjadi generasi emas masa depan menuju Indonesia maju dan sejahtera. Terima kasih. Saya Muhammad Ilham Saputra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.